Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliana dengan NPM 101205772 dari kelas G1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran perusahaan yang pertama, yaitu forecasting penjualan. Perkenalkan, nama saya Asti Apriliani dengan NPM 101205058. Perkenalkan, nama saya Nana Heriana dari kelas G1 Manajemen semester 4. Saya merupakan mahasiswa dari STISMB Bandung Business School dengan nomor pokok mahasiswa 10120672. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai anggaran produksi. Perkenalkan, nama saya Aya Anissa Janwarista dengan NPM 101205559. Saya Febri Rehan Priji dengan nomor NPM 10120593 dari kelas G1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Andi Sutisna dari kelas G1 Manajemen dengan NPM 101200571. Nah, di kelompok ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang anggaran biaya bahan baku produk di PT Sawit Internasional. Nah, anggaran perusahaan yang dibuat adalah anggaran perusahaan pada PT Sawit Internasional. Bagian yang pertama adalah forecasting penjualan. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih forecasting itu. Nah, forecasting adalah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperkirakan pendapatan masa mendatang dengan memprediksi produk yang akan dijual dalam periode tertentu. Nah, forecasting ini memiliki dua metode. Yang pertama ada metode setengah rata-rata atau average dan metode last square. Nah, di sini ada sebuah forecasting penjualan yang menggunakan metode last square. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih metode last square itu? Nah, metode last square adalah salah satu metode forecasting statistical method dengan menggunakan kuadrat terkecil. Seperti di sini, diketahui PT Sawit Internasional adalah 7 tahun terakhir, dari 2016 sampai 2022. Dan ditanyakan forecasting pada tahun 2023. Next. Nah, di sini sudah diketahui ya penjualannya. Langkah pertama yaitu kita harus mencari X-nya. Nah, menentukan nilai X. Cara menentukan nilai X itu kita harus melihat terlebih dahulu banyak datanya. Apabila banyak datanya ganjil, berarti 0-nya harus diposisikan di tengah. Karena ini ganjil ya, dari 2016 sampai 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 0-nya di tengah, ke atas 3, ke bawah 3. Lalu setelah 0 ini positif 1, 2, dan 3, lalu sebelum 0 adalah min 1, min 2, min 3. Nah, seperti ini. Penentuan ini mengacu pada sumbu X pada koordinat kartesius, yang mana apabila ke kiri berarti negatif dan apabila ke kanan berarti positif. Lanjut ke X pangkat 2, berarti min 3 dikali min 3 positif 9, begitu seterusnya. Lalu nilai XY berarti penjualan dikali X. Positif 27.000 dikali min 3 hasilnya adalah min 81.000, begitu seterusnya ya. Lalu ini sigma atau total. Sigma Y 200.500, sigma X 0, sigma X pangkat 2 28, sigma XY 10.000. Nah, rumus untuk mencari forecasting 2023 adalah Y 2023 sama dengan A ditambah B dikali X. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui nilai A dan B. Mencari nilai A yaitu sigma Y dibagi N. Yang ini berarti 200.500 dibagi N itu jumlah data. Jumlah datanya ada 7. Di tahun terakhir berarti 200.500 dibagi 7 hasilnya 28.643. Lalu yang B-nya sigma X-nya dibagi sigma X pangkat 2 berarti 10.000 dibagi 28 hasilnya 357. Langsung substitusikan Y 2023 sama dengan 28.643 ditambah 357 dikali X. X itu kita melanjutkan dari tahun sebelumnya. Jika 2022 ini 3, berarti 2023 adalah 4. Nah, jadi 28.643 ditambah 357 dikali 4 hasilnya adalah 30.071.
Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan. Bisa dilihat pada PT Sawit Internasional yang bergerak di bidang penjualan produk sawit menyajikan data-data penjualan pada tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut. Dapat dilihat di sini pada tahun 2016 penjualannya sebesar 27.000 dengan harga $9. Yang kemudian ada 2017 penjualannya 26.500, harganya yaitu $10. 2018 29.000 dan harganya $12. Pada 2019 penjualannya 31.000, harganya $11. Pada tahun 2020 penjualannya 29.500 dan harganya $13. Pada tahun 2021 penjualannya 29.000 dan harganya $10. Kemudian 2022 penjualannya 28.500 dan harganya $15. Produk sawit dijual oleh perusahaan ketiga negara, yaitu Cina, Singapura, dan Malaysia dengan perbandingan 6:3:1. Tingkat harga yang berlaku pada tahun 2023 untuk 3 daerah adalah sama, yaitu 20%, lebih tinggi dari tingkat harga rata-rata 7 tahun terakhir. Berdasarkan data yang tadi di atas, buatlah anggaran penjualan untuk tahun 2023 dengan sistem bulanan menggunakan metode least square. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan PT Sawit Internasional pada tahun 2023. Bisa dilihat di sini ada periode dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember pada negara Cina, Singapura, dan Malaysia. Kita membahas negara Cina dulu. Di sini terdapat unit, harga, dan jumlah. Untuk unit dari bulan Januari sampai Desember itu sama, yaitu 1.504 unit dan harganya yaitu $14 dengan jumlah $21.265. Jadi Januari sampai Desember itu sama. Kemudian jumlahnya untuk unit pada negara Cina yaitu 18.043 dan harganya yaitu $14 dan jumlah keseluruhan dari negara Cina yaitu $255.178. Kemudian kita lihat negara Singapura. Di sini unit, harga, dan jumlah dari bulan Januari sampai Desember juga sama. Jangan unitnya yaitu 752 unit dan harganya $14. Kemudian jumlahnya yaitu $10.632. Dan jika kita jumlahkan untuk negara Singapura, unitnya yaitu 9.021 dan harganya yaitu $14 dengan jumlah keseluruhannya yaitu $127.589. Kemudian kita bergeser kepada negara Malaysia. Untuk unitnya, unit, harga, dan jumlah pada bulan Januari sampai Desember juga sama, yaitu unitnya 251 per bulan, harganya $14 dan jumlahnya yaitu $3.544. Dan jika dijumlahkan keseluruhannya untuk unit pada negara Malaysia yaitu $3.007 dan harganya yaitu $14. Kemudian jumlah keseluruhannya yaitu $42.530. Baik, pada bagian ketiga ini akan dibahas mengenai anggaran produksi PT Sawit Internasional. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa anggaran produksi adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai jumlah unit produksi yang akan diproduksi pada periode yang akan datang. Mencakup rencana mengenai jenis, jumlah, dan kapan waktu produksi dilakukan. Nah, dapat dilihat pada slide ini diketahui bahwa PT Sawit Internasional melakukan perencanaan produksi tahun 2023. Perencanaan produksi dilakukan berdasarkan data rencana penjualan tahun 2023 yang sudah direncanakan.
dengan pilihan alokasi kebijakan mengutamakan stabilisasi produksi. Berikut ini adalah tabel rencana penjualan tahun 2023 yang telah direncanakan sebelumnya. Terdapat kolom periode dan juga kolom penjualan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa setiap rencana penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember menunjukkan angka yang sama, yaitu 2.506 unit. Dengan jumlah rencana penjualan dalam tahun 2023 adalah sebanyak 30.071 unit. Nah, kebijakan persediaan awal dan akhir tahun adalah 10% dari total penjualan tahun itu. Sedangkan kebijakan produksi stabil untuk bulanan. Dalam menentukan tingkat produksi, rumus umumnya adalah tingkat penjualan ditambah persediaan akhir sama dengan kebutuhan dikurangi persediaan awal sama dengan tingkat atau volume produksi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa tingkat penjualan yang diramalkan adalah 30.071 unit ditambah dengan persediaan akhir sebesar 10% dari penjualan, yaitu 3.007 unit. Hasilnya adalah 33.079 unit. Ini merupakan nilai dari kebutuhan produk jadi. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal sebesar 10%, yaitu 2.850 unit, mendapatkan hasil 30.229 unit. Ini merupakan nilai dari tingkat atau volume produksi dalam satu tahun. Sedangkan rata-rata produksi dalam satu bulannya adalah 30.229 unit dibagi 12 bulan, mendapatkan hasil 2.519 unit per bulan. Setelah didapat produksi rata-ratanya, kita dapat menghitung pengalokasian anggaran produksinya pada tabel berikut. Pada tabel anggaran produksi PT Sawit Internasional tahun 2023 dengan menggunakan alokasi kebijakan mengutamakan stabilisasi produksi, terdapat 6 kolom. Kolom yang pertama ada kolom periode, kolom kedua ada kolom penjualan, kolom ketiga ada kolom persediaan akhir, kolom keempat adalah kolom kebutuhan, kolom kelima adalah kolom persediaan awal, dan kolom terakhir ada kolom produksi. Tingkat produksi pada bulan Januari adalah 2.519 unit. Persediaan awal bulan Januari adalah 2.850 unit. Kemudian ditambahkan ataupun dijumlahkan nilai produksi dan juga nilai persediaan awal sehingga menghasilkan nilai kebutuhan, yaitu 5.369 unit. Kemudian dikurangi dengan penjualan sebesar 2.506 unit, maka hasilnya adalah persediaan akhir sebanyak 2.863 unit. Nah, sekarang kita coba hitung anggaran produksi bulan berikutnya atau bulan Februari, di mana bulan Februari terdapat 2.519 unit untuk produksi dan persediaan awal sebesar 2.863, di mana nilai ini merupakan nilai dari persediaan akhir bulan Januari, di mana nilai persediaan akhir itu sama dengan nilai persediaan awal. Oleh karena itu, nilai akhir bulan Januari merupakan nilai awal bulan Februari. Nah, kemudian jumlahkan persediaan produksi pada bulan Januari dengan persediaan awal pada bulan Januari, mendapatkan hasil nilai kebutuhan sebesar 5.382 unit. Dikurangi dengan penjualan bulan Februari sebesar 2.506 unit, mendapatkan hasil 2.876 unit sebagai persediaan akhir. Langkah-langkah ini dapat dilakukan pada perhitungan bulan-bulan selanjutnya, sehingga setelah dihitung maka akan menghasilkan anggaran produksi seperti tabel berikut ini. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang kuantitas pembelian bahan baku guna memenuhi kebutuhan untuk produksi dari waktu ke waktu selama periode tertentu. Di sini ada anggaran bahan baku PT Sawit Internasional.
Di sini diketahui rencana produksi produk sawit PT Sawit Internasional pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Dengan periode Januari, produksi atau peti 2.519, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember sama adalah 2.519 unit. Standar pemakaian bahan baku untuk produk sawit dalam satu peti produk sawit dibutuhkan sur sawit 20 kg. Anggaran pemakaian bahan baku 2.519 unit dikali 20 kg sama dengan 30.381 kg per bulannya. Pada awal tahun 2023 terdapat sisa stok bahan baku produk sawit sebanyak 2.000 kg. Manajemen mencatat persediaan secara perpetual dengan menggunakan penilaian bahan baku atas dasar metode PIPO. Di sini diminta anggaran kebutuhan bahan baku produk sawit tahun 2023, anggaran pembelian bahan baku produk sawit tahun 2023, dan anggaran biaya bahan baku produk sawit tahun 2023. Baik, di sini kita akan mencari anggaran kebutuhan bahan baku dengan cara harga produksi dikali sur. Nah, untuk nilai produksi kita bisa ambil dari anggaran produksi sebesar 2.519 dan untuk nilai surnya yaitu 20 kg. Sekarang kita kalikan saja 2.519 unit dikali 20 kg dan begitu pun seterusnya sehingga mendapatkan hasil 50.381 kg. Dan di sini juga ada total periode Januari sampai dengan Desember memproduksi 30.229 dan pemakaiannya 604.571 kg. Anggaran pembelian bahan baku. Nah, kita langsung saja ke perhitungan anggaran pembelian bahan baku pada PT Sawit Internasional tahun 2023. Nah, untuk periode bulan Januari, untuk pemakaiannya itu ada 50.381 kg dan untuk persediaannya itu ada 2.500 kg. Nah, untuk mendapatkan jumlah dari biaya kebutuhan itu kita tambahkan saja biaya pemakaian ditambahkan biaya persediaan akhir, berarti 50.381 kg ditambah 2.500 kg dan hasilnya itu 52.881 kg. Nah, untuk di sini ada biaya persediaan awal. Nah, untuk biaya persediaan awal itu ada 2.000 kg. Nah, untuk ini biaya kebutuhan dikurangi persediaan awal untuk mendapatkan hasil dari unit. Untuk kolom unit itu 52.881 kg dikurangi 2.000 kg itu hasilnya 50.881 kg. Nah, untuk harga per kilogramnya itu di bulan Januari itu ada $7. Nah, ini dikalikan biaya pembelian unit dan biaya pembelian per kilogramnya itu dikalikan jadi 50.881 kg dikali $7, yaitu hasilnya 356.166,67 dolar. Nah, sama di periode bulan berikutnya juga perhitungan sama, itu biaya pemakaian ditambah biaya persediaan akhir dan hasilnya itu di biaya kebutuhan. Nah, biaya kebutuhan dikurangi biaya persediaan awal dan hasilnya itu di pembelian unit. Nah, setelah di pembelian unit ini dikalikan dengan harga per kilogramnya di dalam satuan dolar. Nah, langsung kita bakal menemukan jumlahnya per periode. Nah, kita langsung saja.
kita langsung saja ke total. Nah, di sini semua periode di biaya pemakaian itu sudah dijumlahkan dan hasilnya 604.571 kg. Nah, untuk kolom selanjutnya di sini ada persediaan akhir, dan karena ini persediaan akhir jadi kita ambilnya di akhir periode, yaitu bulan Desember. Ada biayanya ada 2.250 kg. Pindahkan saja ke sini, yaitu 2.250 kg. Nah, terus di sini ada kolom biaya kebutuhan juga. Hasilnya itu dari sini 6.457 kg ditambah 2.250 kg, yaitu di sini hasilnya ada 606.821 kg. Nah, lalu ada tabel biaya persediaan awal. Nah, untuk persediaan awal ya kita ambilnya dari periode pertama, yaitu bulan Januari. Di bulan Januari di sini ada 2.000 kg. Nah, pindahkan saja ke sini 2.000 kg. Jadi untuk penghitungannya ini dikurang 606.821 kg dikurangi 2.000 kg. Itu hasilnya di pembelian bagian unit, yaitu 6.481 kg. Nah, dikalikan dengan harga per kilogramnya, yaitu 85 kg dari sini. Total ini. Dan ini jumlahnya 4.277.880,95 dolar. Baik, sekian untuk pembahasan anggaran pembelian bahan baku dari saya. Nah, sekarang kita akan menghitung anggaran biaya bahan baku produk sawit tahun 2023. Nah, untuk periode di sini ada 12 periode ya, atau 1 tahun. Ada Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Dan untuk pemakaiannya itu, untuk pemakaian adalah 50.381 kilo. Nah, ini dari mana? Ini dari anggaran produk, jumlah anggaran produk yang di awal udah dibahas. Nah, sekarang kita langsung saja. Nah, ini 2000 kilo, yaitu dari stok awal tadi. Dari stok awalnya 2000 kilo. Nah, ini untuk harganya ada $6. Kita tinggal kalikan saja 2000 dikali $6. Nah, hasilnya adalah $12.000. Nah, ini untuk yang kedua atau pecahan pemakaian kedua, kita kurangkan pemakaian atau pemakaian per kilo ya, 50.381 kilo dikurangi pecahan pemakaian yang awal, yaitu 2000. Nah, hasilnya akan 48.381 kilo. Nah, untuk harga pembelian tadi di awal sudah dikasih keterangan bahwa untuk bulan Januari untuk harga pembelian itu $7. Nah, kita tinggal kalikan saja 48.381 kilo dikali $7. Nah, hasilnya akan $338.666,67. Nah, kita tinggal jumlahkan saja hasil biaya bahan baku awal ditambah biaya bahan baku yang kedua. Nah, maka hasilnya akan menjadi $350.666,67. Nah, yang lain juga sama, kita tinggal masukkan saja angkanya. Dari mulai pemakaian, kan pemakaian itu sama semua ya, jumlah pemakaian atau jumlah ya ini untuk 2.500 sudah ada di soal atau di keterangan. Nah, di sini juga ada $7, 6. Nah, kita tinggal kalikan saja semua, hasilnya kita tambah, maka untuk jumlahnya yaitu $4.269.630,95. Nah, untuk harga pembelian jumlahnya $85, sedangkan untuk pecahan pemakaian dan pemakaian adalah 604.571 kg. Terima kasih.